Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di materi hari ini, yaitu materi bahan ajar ketiga. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu lagi melalui Zoom meeting dalam acara pelatihan jarak jauh dengan materi bahan ajar yang akan disampaikan oleh Bapak Sihono Setiobudi MSI. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah hari ketiga, untuk mempersingkat waktu, kita sudah tidak perkenalan lagi, Bapak Ibu. Kita langsung saja memberikan waktu kepada pemateri kita, Bapak Sihono Setiobudi MSI, untuk menyampaikan materinya. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Halo Mbak Pera, bisa dilihat Mbak tayangannya Mbak? Sebentar Bapak. Bisa Bapak. Bapak dan Ibu peserta diklat Buku Ajar yang saya hormati, kemarin kita telah membahas beberapa hal, yaitu kita telah membahas analisis buku ajar. Terlebih dahulu saya ulang sebentar. Jadi kuncinya membuat buku itu adalah bagaimana kita menganalisis bahan ajar. Kita menganalisis bahan ajar bisa dari KD atau SK, kemudian kita breakdown menjadi indikator. Setelah itu dari indikator baru kita breakdown lagi menjadi materi. Nah, dari materi itu nanti kita urutkan dari materi KD 3.1 dan seterusnya, 4.1 dan seterusnya. Sehingga dari materi-materi tadi kita kumpulkan menjadi kisi-kisi dalam membuat buku. Nah, tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, setelah kisi-kisinya materi kita kumpulkan, kemudian kita tindak lanjuti dengan menyusun materi. Jadi di situ hanya materi inti, kisi-kisi, kemudian kita nyusun materi sebenarnya berdasarkan kisi-kisi itu. Kemudian berdasarkan materi yang sebenarnya, kemudian nanti akan ada timbul bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Kemudian dari situ kita lengkapi persyaratan yang telah diminta oleh dalam pembuatan buku ajar, baru kita cetakkan menjadi buku ajar. Mudah bukan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan berlatih bagaimana membuat buku ajar. Harapannya nanti endingnya di akhir acara kita bisa membuat buku ajar dengan cara kita membuat kisi-kisi bahan ajar. Kemudian dari kisi-kisi itu kita lengkapi menjadi materinya, materi sesungguhnya, tidak hanya materi judul saja. Kemudian baru kita susun menjadi buku ajar. Masih semangat Bapak Ibu? Masih bisa didengar suara saya? Halo Mbak Pera? Halo, bisa Pak. Bisa nggih? Bisa, Bapak Pak. dan Ibu. Nggih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nanti kalau tidak ada suara, ngendika nggih, soalnya saya kan nggak bisa mendengarkan suara panjenengan. Dalam pembuatan buku ajar ini, kita berpedoman pada buku 4, sudah membaca Bapak Ibu, buku 4, yaitu buku pembinaan pengembangan profesi guru. Di sana ditunjukkan bahwa buku yang bisa dinilai itu ada beberapa macam, yaitu buku tentang pelajaran, dalam hal ini bisa buku pelajaran dan buku diktat, kemudian modul, diktat pembelajaran, buku dalam pendidikan, dan karya terjemahan. Ditambah satu lagi,
apa itu pedoman guru. Namun yang kita stressingkan adalah kita membuat buku pelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa disebut buku pelajaran karena buku itu berisi seperangkat pengetahuan dalam bidang ilmu pelajaran tertentu yang diperuntukkan oleh siswa tertentu pula pada jenjang tertentu, itu berfungsi sebagai pegangan siswa dan guru, baik itu sebagai buku utama dan buku pelengkap. Itulah yang disebut buku pelajaran. Buku pelajaran ini bisa ditulis oleh guru atau kelompok guru. Tapi dengan adanya diklat ini harapan saya minimal Bapak Ibu guru bisa menulis. Karena begitu mudahnya membuat buku itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah buku pelajaran. Jadi intinya diperuntukkan untuk kelas tertentu, angkatan tertentu, makanya di dalam buku pelajaran itu juga harus ada misalkan keterampilan elektronika untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 begitu. Jadi untuk jenjang tertentu pada pendidikan tertentu. Jadi harus dilengkapi seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kerangka dalam buku pelajaran itu adalah pengantar. Pengantar nanti kita susun bersama-sama bagaimana membuat suatu pengantar. Kemudian bagian pendahuluan ini terdiri dari daftar isi. Bapak Ibu sudah familiar karena sudah membuat skripsi atau tesis. Kemudian tujuan buku pelajaran. Tujuan buku pelajaran itu dibuat untuk apa? Gitu, di situ dicantumkan. Kalau kita cermati biasanya tujuan buku pelajaran itu ditulis di sampul di sebelah belakang. Tujuannya untuk sebagai bahan pelengkap atau mungkin sebagai referensi utama atau membantu siswa dalam hal mengatasi masalah materi pelajaran dan sebagainya. Itu bagian pendahuluan. Kemudian buku pelajaran itu juga harus memuat isi. Nah ini judul bab atau topik isi bahan yang kita analisis kemarin. Nanti di sini, misalkan 3.1, 4.1 di sini. Kemudian dari bab-bab itu juga harus dilengkapi dari penjelasan. Penjelasannya, isi ureannya, secara teori ditulis, sajian contoh dan soal. Itu penting. Jadi di dalam bab itu mesti harus ada isinya, ada teorinya, ada contoh soal, dan ada latihan. Itu pokok karena buku ajar. Kemudian di bagian penunjang ini harus ada daftar pustaka, di mana buku yang penjenengan buat itu dirujuk dari mana, ditulis di sini, di daftar pustaka ini. Kemudian di lembar bagian penunjang juga dilengkapi data di penulis penjenengan. Nanti apa, bagaimana, mengapa, nanti kita bahas di caption berikut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah kerangka. Jadi panjenengan kalau membuat buku ajar untuk bisa dinilai, kerangkanya minimal koyong ini, seperti ini. Syukur lebih baik, ada kerangka sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita awali dari yang pertama, kata pengantar. Kata pengantar adalah halaman yang berisi kalimat ucapan dari penulis atas terselesainya penulisan karya buku itu. Ucapan tersebut bisa ucapan terima kasih, bisa syukur, tujuan dan manfaat penulisan buku, kemudian kritik dan saran. Pada hakikatnya kata pengantar itu strukturnya ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kalau dilihat di tesis-tesis atau di buku-buku yang penjenengan baca, itu kata pengantar itu pada hakikatnya isinya mung 3 itu, pembukaan, isi, dan penutup. Bapak dan Ibu saya hormati, ini contoh kata pengantar. Contohnya seperti ini. Jadi di sini adalah ucapan terima kasih. Ini ucapan syukur. Ini ucapan syukur. Kemudian di sini intinya di sini. Baru di sini penutupnya. Intinya juga hanya pembukaan, inti, terus ini apa itu penutup.
Jadi intinya penjenengan itu terima kasih kepada siapa dan tujuannya untuk apa ditulis di sini. Baik contoh ini, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya atas terbitnya buku ini. Ini buku yang saya buat. Kemudian tujuannya ini, buku keterampilan ini disusun guna memenuhi tuntutan pembelajaran di mana pelajaran ini sulit sekali mendapatkan mendapatkan buku atau mendapatkan materi. Tujuannya ini sampai sini isi, sampai bawah. Kemudian baru di bagian penutup ini ucapan terima kasih dan kritik dan saran. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kalimat pembuka, kalimat inti, dan kalimat penutup. Nanti kita kirim. Ini yang buat kemarin. Intinya itu Bapak Ibu, ini kata pengantar. Kemudian berikutnya, ini saya jelaskan dulu. Pada bagian pembukaan berisi ucapan rasa syukur penulis atas tim penyusun, atas terselesainya penulisan buku dan ucapan terima kasih pada orang-orang yang membantu. Kemudian bagian isi berisikan sedikit gambaran mengenai isi dari buku. Bagian penutup berisikan permohonan maaf atas kekurangan buku. Intinya cuma itu. Di bagian pembukaan, isi, penutup. Intinya tiga itu. Tadi sudah ada contohnya. Kemudian berikutnya bagian pendahuluan juga ada daftar isi. Daftar isi ini merupakan urutan judul pada setiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku dalam bentuk tulisan lainnya. Fungsi daftar isi yaitu untuk memudahkan kita mencari judul secara cepat di halaman berapa dan sebagainya. Jadi daftar isi di situ hanya mencerminkan apa yang kita tulis, pokok-pokok yang kita tulis, judul yang kita tulis, kemudian halaman berapa, sehingga pembaca dengan mudah akan mencari isinya di halaman berapa. Contoh daftar isi seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini daftar isi. Ini tadi, ini judulnya, kemudian ini anak judul, dan seterusnya. Ini pokoknya, ini subnya, dan seterusnya sampai selesai. Sampai selesai. Ini halamannya. Jadi pembaca dengan mudah akan mencari bab 1 misalkan judulnya besaran dan satuan listrik, maka di halaman 1 tinggal buka di halaman 1. Sehingga dan sekarang dengan mudah untuk dibuat ini daftar isi ini. Kita tinggal otomatis saja nanti di situ sudah ada daftar isi. Di sini ada pokok-pokoknya, ada soalnya, ada kemudian ditutup dengan latihan. Tadi sudah saya jelaskan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam daftar isi tadi fungsinya antara lain untuk mencari, memudahkan dalam mencari. Kemudian kegunaan buku teks pembelajaran, ini kemarin sudah nggak perlu. Intinya mempermudah guru dan siswa di dalam pembelajaran. Contohnya seperti ini, buku teks, buku pembelajaran. Ini halaman belakangnya. Sebentar, ini keliru Bapak Ibu. Oh iya, kegunaan buku teks. Karena di dalam bab pendahuluan juga harus ada kegunaan buku teks pembelajaran. Di sini contohnya, nah ini biasanya ditulis di halaman belakang. Tujuan penulisan buku ya, tujuan penulisan buku itu adalah untuk apa-apa di sini sudah kita tulis. Antara lain di sini kan untuk memudahkan dalam kegiatan pembuatan pengembangan diri. Dalam hal ini tidak tentang pelajaran ini buku pendidikan. Ini tujuannya. Kemudian dijelaskan. Nah ini bagian isinya intinya seperti itu. Kemudian ditutup dengan kalimat penutup. Jadi sama, intinya sama. Di situ dituliskan tujuan pembuatan buku di halaman belakang atau di halaman depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian di bagian isi tadi sudah harus ada judul bab dan topik isi bahasan.
penjelasan tujuan bab, uraian isi bab, teori, sajian contoh, soal latihan. Ini isi buku, isi setiap bab buku. Jadi kalau kita lihat seperti ini Bapak Ibu, ini contohnya misalkan bab 2, ini kompetensi dasarnya, ini indikatornya. Ini ada indikator. Nah, baru di sini kita jelaskan ini tentang hukum Ohm, ya sini tentang hukum Ohm. Sini hukum Kirchhoff, di sini juga harus kita hukum Kirchhoff dibahas sesuai dengan ini tadi Bapak Ibu. Nah, indikator. Jadi penjenengan kemarin menganalisis indikator itu maksudnya seperti itu. Jadi penjenengan indikatornya tentang konsep hukum Ohm, maka di sini harus dibahas tentang hukum Ohm. Indikatornya dapat menjelaskan konsep hukum Kirchhoff. Di sini juga harus dibahas tentang hukum Kirchhoff dan seterusnya. Kemudian indikator berikutnya ini untuk meneruskan konsep hukum Kirchhoff 2, di sini juga harus ada hukum Kirchhoff 2. Ini hukum Kirchhoff 2 gitu. Berikutnya yang terakhir indikatornya mengaplikasikan hukum kelistrikan hukum Ohm Kirchhoff 1 dan 2. Di sini ada aplikasinya. Nah, ini ada aplikasinya. Buku itu dilengkapi pemaparan materi. Ini kan pemaparan materi. Kemudian contoh, dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan tentunya. Kemudian ini ada pemaparan contohnya. Kemudian dilengkapi dengan soal. Nah ini Bapak Ibu. Soalnya juga harus mencerminkan di atas tadi. Tadi indikatornya untuk konsep hukum Ohm, ya di sini harus soalnya nanti tentang hukum Ohm gitu, jadi nyambung. Ini hukum Ohm. Kalau ini hukum Kirchhoff, ini hukum Kirchhoff 2, ini aplikasi dari hukum tadi. Jadi intinya penjenengan menganalisis bahan ajar kemarin nanti masuknya ke sini. Jadi di sana ada KD, kemudian ada indikator, baru ini materinya. Begitu. Mudah kan Bapak Ibu? Tinggal seperti itu. Nanti bab 2 ya sama. Bab 2 lagi, bab 3 lagi. Lihat penjenengan buat itu. KD-nya apa, indikator apa, kemudian materinya apa, tinggal menulis. Jadi kalau kita sudah menulis seperti ini kan mudah. Ada KD-nya, ada indikatornya, kemudian ada materinya. Tinggal tulis begitu. Di dalam materi itu harus tertulis teori dasar yang mendasari, ada contoh-contoh soal dan pembahasan, yang terakhir ada soal. Intinya seperti itu yang tadi telah kita bahas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini intinya seperti itu. Tadi ada penjelasan, uraian, sajian contoh, latihan soal. Ini di bagian isi buku. Kemudian di bagian penutup daftar pustaka. Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, tahun terbit, identitas penerbit, dan tahun terbitnya. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Jadi dalam kita berkarya kita tidak boleh mengingkari kaidah ilmiah. Kalau kita ngutip ya ngutip, di belakang sana nanti ada daftar pustaka. Dikutip dari buku apa sudah ada. Jangan sampai karya orang lain kita akui sebagai karya sendiri. Makanya di sini kita sajikan daftar pustaka misalkan begini. Daftar pustaka harus memuat penulisnya, tahunnya, apa itu judulnya, penerbitnya, dan sebagainya. Seperti ini. Jadi intinya memuat penulis, tahun terbit, kemudian judul tulisannya, penerbitnya mana, ditulis di situ. Ini tentang daftar pustaka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian di bagian penutup juga harus ada data diri penulis. Data diri penulis ini secara singkat menulis biodata merupakan data biografis panjenengan yang memuat pernyataan faktual tentang kehidupan penulisnya atau data diri penulis dan pengalaman kerja. Jadi kalau Pak Budi nulis ya di situ kita tulis biodatanya Pak Budi. Di situ kita tulis apa itu pengalamannya, tulisannya sudah berapa dan lain sebagainya.
Harapannya apa? Harapannya nanti bisa mudah dilacak karena di situ ada alamatnya, ada apa itu emailnya dan sebagainya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini biodata penulis. Misalkan seperti ini. Nama saya ada di situ, tanggal lahirnya ada, saya bekerja di mana di situ ada, dan seterusnya. Terus karya tulis yang pernah saya buat apa di situ ada. Saya pernah membuat karya tulis ini dan ini dan ini dan sebagainya. Alamat email saya ini dan sebagainya. Jadi intinya memuat biodata penulis, pengalaman kerja penulis apa, ilmiahnya apa dan sebagainya. Mudah bukan Bapak Ibu? Saya kira mudah ini. Kemudian diktat. Tadi tentang buku ya Bapak Ibu. Kemudian diktat. Diktat adalah buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan, baik dalam jangkauan penggunanya maupun cakupan isinya. Dengan demikian kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak berbeda jauh dengan buku pelajaran. Namun karena masih digunakan kalangan sendiri, bagian-bagian tertentu sering ditiadakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat mengharapkan penjenengan nanti tidak usah menulis diktat. Karena kalau menulis diktat itu poinnya hanya setengah Bapak Ibu. Harapan saya penjenengan menulis buku. Buku dan diktat itu sebenarnya kan sama. Hanya diktat itu pengesahannya sampai sekolah saja. Kalau buku diterbitkan oleh penerbit mendapat nomor ISBN. Kalau diktat tidak perlu, diktat itu hanya disahkan di mana buku itu dipakai, bisa di tingkat sekolah, kabupaten, atau provinsi. Pada umumnya diktat itu dipakai di sekolah tersebut. Jadi kalau penjenengan itu ngajar, sudah ada materinya, kalau sering kita sebut handout begitu, dari handout itu kita kumpulkan sudah menjadi diktat. Kemudian dikasih kata pengantar, dikasih referensi, daftar pustaka, dikasih pengesahan dari kepala, sudah terbentuk diktat, dijilid menjadi diktat, dinilaikan, nilainya 0,5. Alangkah sayangnya sudah lengkap, kok tidak dijadikan buku, tinggal dilengkapi saja, disusun seperti yang kita jelaskan ini, terbentuk suatu buku, dicetakkan kawan terbit. Jadi intinya buku dan diktat itu hanya sama, intinya sama. Hanya kalau buku itu pemakaiannya lebih luas, kalau diktat biasanya dipakai di kalangan sendiri atau di kalangan terbatas. Bapak dan Ibu saya hormati, bagian diktat itu sebenarnya sama dengan buku, yaitu daftar isi, penjelasan tujuan ditulis diktat. Ini sama bagiannya, mirip dengan buku. Kemudian bagian isinya pun sama. Ada judul, ada penjelasan, ada uraian, ada penjelasan teori, ada sajian teori, ada contoh soal. Yang terakhir bagian penunjang berupa daftar pustaka. Sama sebenarnya dengan buku. Hanya ini dipakai pada kalangan terbatas, pada kalangan sendiri. Alangkah sayangnya sudah lengkap, sudah ada analisisnya, kenapa kok dijadikan diktat? Akan lebih baik apa itu dijadikan buku. Pak, kalau saya pengennya diktat ya nggak apa-apa. Pengen diktat nggak apa, saya nggak pengen diterbitkan di penerbit ya boleh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah diktat. Ini salah satu publikasi ilmiah. Yang pertama tadi buku, yang kedua diktat. Kemudian modul. Modul ini sama sebenarnya dengan ya mirip-mirip lah. Modul umumnya terdiri dari seperangkat buku, yaitu buku petunjuk siswa, buku isi materi bahasan, buku kerja siswa, buku evaluasi, buku pegangan tutor. Ini modul, jenisnya itu tadi. Ciri lain dari modul adalah satu modul biasanya untuk waktu penyelesaian belajar antara 1 sampai 3 minggu. 3 kali pertemuan begitu satu modul. Satu modul menyajikan satu topik bahasan yang merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Ciri khas modul adalah tersedianya berbagai petunjuk lengkap, kemudian cara belajar, dan lain sebagainya. Petunjuknya, cara belajar, cara menilai di situ ada.
Contohnya ini Bapak Ibu, contoh modul ini dulu yang membuat teman-teman elektronika bersama-sama ini. Contoh modulnya seperti ini. Modul elektronika sama. Di situ mesti ada yang pertama adalah apa itu petunjuk penggunaan, mesti ada. Nah ini, yang pertama mesti ada ini, petunjuk penggunaan. Nah peta ini urutannya keberapa harus digunakan. Kemudian ini enggak perlu. Baru modulnya, nah, ini baru standar kompetensinya apa, baru yang tadi yang kita analisis, baru masuk ke apa itu, ke materi. Di situ kan ini petunjuknya, diskusinya apa, waktunya berapa, syaratnya apa, dan sebagainya. Ini ada petunjuk seperti ini. Baru ke materi sebenarnya, modul pertama gitu. Terus modul kedua dan sebagainya. Sama sebenarnya, hanya bedanya di modul itu ada waktunya terbatas ditentukan, ada soalnya, ada jawabannya, ada cara menilainya. Jadi bedanya kalau modul itu siswa bisa belajar sendiri. Di situ sudah ada. Ini tentang modul. Pak, kalau begitu paling enak buat buku atau dikta atau modul, Pak. Ya, semua tidak enak, Bapak Ibu. Semua tidak enak. Tergantung penjenengan. Tapi kalau membuat modul jauh lebih repot daripada membuat yang lain. Akan lebih mudah membuat buku atau dikta daripada membuat modul. Karena modul ada petunjuk tertentu dan sebagainya. Ini tadi contohnya sudah. Yang berikutnya adalah buku dalam bidang pendidikan. Buku dalam pendidikan ini kerangkanya juga sama, mirip sebenarnya. Buku ini berisi pengetahuan yang disajikan dalam bidang pendidikan, bisa PTK, bisa statistik, bisa pembahasan di luar buku diktat atau buku pembelajaran. Isinya berupa pengetahuan yang terkait dalam bidang pendidikan tadi sudah ngomong, bisa penelitian, statistik, atau mungkin kemarin ada yang tanya sejarah di tempat tertentu yang mendukung pembelajaran sejarah, itu buku pendidikan. Atau mungkin tentang buku elektronika secara umum yang mendukung kepada pembelajaran elektronika. Ini namanya buku pendidikan. Sasaran pembacanya tidak hanya pada siswa, pada jenjang tertentu, tapi jenjang umum. Jadi bisa mahasiswa, bisa siswa, bisa guru, bisa dosen. Ini intinya tentang buku pendidikan. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai pengetahuan dalam bidang pendidikan. Makanya tadi saya sudah ngomong bisa PTK, bisa statistik, bisa pendukung pelajaran. Ini namanya buku pendidikan. Penulisnya bisa kelompok, bisa pribadi. Bapak dan Ibu yang hormati, strukturnya pun sama. Ada kata pengantar, isi, pendahuluan. Ini bagian isi ini sama juga. Ada unsur penunjang. Intinya mung pendahuluan, isi, penutup. Nah, intinya mung itu. Intinya mirip-mirip saja. Ini contohnya buku dalam bidang pendidikan. Ini karyanya teman saya, Pak Siono, yang sekarang baru matur. Ini karya saya tentang pendidikan. Ini sudah diterbitkan nasional, Bapak Ibu. Panduan menulis penelitian tindakan kelas dan jurnal. Dilengkapi contoh. Nah ini diterbitkan di Surabaya. Ini sudah beredar di toko. Kalau penjenengan mau beli ada. Tidak promosi Bapak Ibu. Sudah diterbitkan. Ini tadi apa itu kata pengantarnya. Di situ memuat apa itu kalimat ucapan syukur. Tadi sudah. Kemudian tujuannya dibuat. Ini tujuannya. Yang terakhir ucapan terima kasih. Nah ini ucapan terima kasih. Ini ucapan terima kasih. Ini sudah. Kemudian daftar isi tadi sama. Daftar isinya sama. Ini memuat pembahasan, kemudian contoh-contoh. Ini semua sama daftar isi. Kemudian di situ ditulis, nah ini baru menginjak ke materi. Kok ke materi. Ini materi. Tentang materi PTK, jadi penjenengan membuat PTK bisa membaca ini Bapak Ibu. Ini sudah ada contohnya setiap
Apa itu setiap bab, subbab ada contohnya. Ini ada semua. Ini konsep dasar penelitian. Sampai penjenengan membuat penelitian dari bab 1 ada di sini. Jadi kalau penjenengan ngetut ke itu insya Allah bisa. Dari latar belakang ini teorinya latar belakang bla 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 ini semua ada. Baru contohnya latar belakangnya seperti ini. Begitu. Terus di situ juga kita bahas tentang apa itu identifikasi masalah, teori identifikasi masalah itu ini baru ini contohnya. Contohnya identifikasi masalah. Nah, ini contohnya. Analisis masalah ya kita teorinya bla 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 gitu. Baru di sini ada analisis masalah contohnya. Ini apa itu kalau teorinya Pak Budi ngambil dari apa itu dari berbagai sumber, kemudian kalau contohnya dari pengalaman pribadi, Termasuk pemecahan masalah sudah. Sampai PTK ini dijilid. Jadi sini ada apa? Ada contoh menulis teori dan sebagainya. Sampai yang terakhir ini Mbok apa itu? Sampai yang terakhir apa ya? Ini tentang menulis kesimpulan, daftar pustaka dan lembaran kesimpulan itu kayak apa? Di sini ada daftar pustaka ada. Ini adalah contoh buku dalam bidang pendidikan. Ini daftar pustaka. Ini lampiran-lampirannya ada semua. Di contoh lampiran kayak apa sudah ada. Contoh refleksi kayak apa sudah ada di sini semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah contoh buku dalam bidang pendidikan. Pak, nanti saya membuat buku tentang pendidikan yang lain, boleh, monggo silahkan. Tidak harus buku tentang pelajaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang terakhir karya terjemahan. Karya terjemahan ini ditulis dari terjemahan buku, jadi bab-babnya harus sama, Bapak Ibu. Bab-babnya harus sama. Tidak boleh diterjemahkan apa itu 10 bab menjadi 5 bab, enggak boleh. Babnya harus sama karena di situ nanti ada translate dari mana gitu ada. Jadi urutannya sama dengan buku aslinya. Hanya cara menerjemahkan bisa translate by content bisa. Jadi menerjemahkan isi boleh, tapi inti-intinya urutannya tulisan apa itu kerangkanya harus sama dengan buku. Ini umumnya kerangka karya terjemahan mengikut kerangka isi buku yang diterjemahkan. Kalau bab 1 tentang pendahuluan, setelah diterjemahkan ya bab 1 tentang pendahuluan. Dan seterusnya sampai terakhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi tentang buku. Jadi ada buku pelajaran, buku diktat, buku modul, buku pendidikan, yang terakhir buku karya terjemahan. Kalau 5 macam itu, saya kira panjenengan bisa membuat semua, tidak ada yang sulit, bisa membuat semua. Harapan saya nanti panjenengan dengan teori-teori ini bisa membuat. Diawali dari membuat buku diktat dulu. Diktat per bab disusun menjadi diktat. 1 semester 1 nilainya 0,5. Dari diktat itu tadi ditingkatkan setahun dari diktat semester 1, diktat semester 2 disusun menjadi buku pelajaran. Kelas 1 misalnya, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Ini buku karya saya Bapak Ibu, ini harus ada judul buku, tadi syaratnya harus ada ini. Ada judul buku, kemudian peruntukannya untuk kelas berapa, di sini sudah ada. Untuk kelas berapa, ada nama penulisnya, tahun terbit, ada, tahun terbitnya ada. Kemudian ini tujuannya, ini juga ada. Ini penerbitnya siapa, nomor ISBN-nya berapa, di situ ada. Ini harus syarat mutlak karena kalau tim penilainya nanti akan melihat nomor ISBN 9 titik ini betul enggak atas karyanya Pak Siono, judulnya, bukunya ini dan sebagainya. Mesti di situ dia di tag. Ini karya saya yang lainnya itu untuk kelas 3. Ini sama ini. Ini ada judulnya, ada penulisnya, ada peruntukannya. Ini tujuannya, ini nomor penerbitnya, ini nomor ISBN-nya. Ini karya saya tadi yang keberapa lupa saya. Ini ada apa itu nama penulisnya, ada judulnya. Ini
Ada penerbitnya, ini ada ISBN-nya, ini tujuannya tadi. Ini karya yang ke berikutnya, kayak ke berapa lupa saya. Sama, nggih sama. Terus ini buku yang pernah saya tulis Bapak Ibu, ini ada diktat 1, 2, 3, ini sudah saya nilaikan, ini nilainya itu dulu tingkat provinsi, jadi nilainya 6. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 6, nilainya 6. Bapak Ibu. Ini membuat jurnal, sudah saya nilaikan juga. Ini membuat jurnal, sudah saya nilaikan juga. Ini buku paket, ini sudah saya nilaikan juga. Terus ini buku jurnal ini. Terus ini buku elektronika 1, 2, 3 dan buku panduan tadi yang tadi ini belum saya nilaikan. Yang ini belum. 1, 2, 3, 4 ini tadi belum. Nah, ini belum saya nilaikan. Untuk kelas ini belum. Ini belum. Jadi ke sini belum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu tadi hasil karya buku diktat dan buku pendidikan. Jadi saya pernah nulis diktat, menulis buku, menulis jurnal, menulis buku pendidikan pernah. Ini saya tidak pintar Bapak Ibu, hanya belajar saja, nanti saya tularkan ke panjenengan gitu. Yang terakhir, saya berharap panjenengan membuat buku. Ingat kata kuat saya ini, sesuatu yang sulit sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah keberanian untuk mencoba. Jadi kata-kata sulit itu sebenarnya enggak ada, Pak. Yang ada itu kek-kek, adanya kata kek-kek. Kek saya enggak bisa dan sebagainya. Makanya kita harus berani mencoba. Begitu Bapak Ibu materi pada hari ini. Nanti dilanjut diskusi. Namun sebelum diskusi ini ada sebentar Bapak Ibu, ada ice breaking dulu. Biar panjenengan tidak streng, tidak terlalu tegang. Sekarang panjenengan bisa melihat ice breaking ini Bapak Ibu. Bisa dilihat nggih Bapak Ibu nggih? Halo? Nanti panjenengan bisa lihat ini. Kita lihat ini dulu. Sekarang silahkan mic-nya dihidupkan, semua menghidupkan masing-masing. Halo Bapak Ibu. Halo. 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 Ya, silahkan melihat apa itu tampilan itu Bapak Ibu. Itu tampilan kotak-kotak nggih Bapak Ibu nggih? Mic-nya bisa dinyalakan Bapak Ibu. Oh iya. Silakan mic-nya bisa dinyalakan. Ini hanya biar tidak tegang saja. Sudah bisa melihat Bapak Ibu gambarnya? Sudah. Halo? Bisa. Sudah. Sekarang Halo. halo nggih, tugasnya panjenengan menghitung titik hitam itu ada berapa Bapak Ibu? Titik hitam ini kan hitam saya klip. Silakan dilihat Bapak Ibu. Ini kan hitamnya saya klip ada berapa? Orang ana titik hitam iki. Ada Pak. Kadang hitam. Makanya berapa itu jumlahnya Bapak Ibu? Coba jenengan persani dulu ada berapa? Gimana Ibu? Kok warnanya bisa hitam putih berubah-ubah Pak? Ya, warnanya berubah-ubah. Oh nggih, warnanya berubah-ubah nggih. Betul. Iya. Oh. Kadang hitam, kadang putih. Itu sebenarnya jumlahnya hitam itu ada 35 Ibu. Jadi kesananya ada 7, kesininya ada 5. Gantian itu ngaleh-ngaleh gitu. Memang saya buat klip-klipnya pindah-pindah gitu. Jadi sebenarnya klip-klip itu apa ya? Dot-dotnya itu. Ya. Sebenarnya ini pindah-pindah, ada hitamnya di sini. Jadi semua ini sebenarnya jumlahnya ada 30. Karena 5 kali 7. Nggih, gitu aja. Sekarang ini yang kedua, coba panjenengan bisa lihat Ibu. Yang kedua tentang teka-teki, ayo kita jawab bersama Ibu-ibu. Ini teka-teki nggih. Halo? Halo. Ya, Halo. dijawab bersama-sama.
Ini kuis yang pertama. Siapa yang mau menjawab, Bapak Ibu? Apabila air jadi ikan. Apabila air Oh, tidak jadi ikan, mungkin. daun jadi ikan, maka ikan jadi apa, Bu? Apabila air Halo? jadi ikan, Ya jadi daun ikan. jadi ikan, maka ikan jadi apa? Jadi lauk. Iya, jadi makanan. Jadi banyak, Ikannya Pak. jadi banyak, Bu. Wong airnya jadi ikan, daunnya juga jadi ikan, Apa sehingga jadi iwak? ini jadi banyak. Ini sudah ada kuncinya kayak ini, Bu. Betul, Ada betul, kuncinya betul. itu. Oh iya, banyak. Banyak, nggih? Banyak. Nggih. Ya. Jadi banyak. Wong airnya jadi ikan semua ini. Daunnya sudah jadi ikan, hingga ikan jadi banyak. Yang kedua, Bu, monggo dijawab. Banyak-banyak jenis buah dunia ini. Buah apakah yang paling banyak menimbulkan pertanyaan? Banyak jenis. Buah apa, Bu? Wah, bibir. Buah bibir. Buah hati, buah bibir. Nah, yang banyak menjawab pertanyaan itu buah apel. Buah apel. Apa? Ini kayak Ke apel? ini bukan. Lah apa, Bu? Apa kan sama dengan apple? Oh, apa? Ya, enggak apa-apa, hanya permainan saja. Berikutnya, benda apa yang jauh di mata dekat di hati, Bu? Halo? Cinta, Pak. Kira. Wah, Benda apa yang jauh di mata dekat hati? apakah yang Ini usus. Uang. Usus itu kan dekat jauh di mata tapi dekat di hati. Betul. Kok tidak empedu ya? Ini jawabnya sakar ini, Pak. Berikutnya yang keempat, kuis yang keempat. 3 kepala, 4 tangan. Empat tangan dan 5 kaki. Siapakah saya, Bu? Apa sih? Apa jel? Kakek. Dia punya 3 kepala, 4 tangan dan 5 kaki. Kakek. Pembohong, enggak ada orang punya 3 kepala. Oh, iya, Tidak ada iya. punya. Cuma bohong ya, Bu ya. Biasanya ya Iya. hanya satu. Satu lagi. Binatang apa yang seluruh anggotanya di kepala, Bu? Binatang apakah yang seluruh anggota tubuhnya di kepala? Ya kepiting ditaleni. Rambut. Ya, Uma. betul, Ayam, kutu Pak, rambut. Indah. Nah, Oh, kutu rambut. bahasa Indonesia katut sih. Itu jenengan katut aku bahasa Rambut. Indonesia. Itu kepala. Itu rambut. Kutu rambut. Bening anu, Bu. Semua itu ya. Heeh, podo iki lho. Berikutnya, Nenek, nenek siapa yang jalannya meloncat-loncat, Bu? Nenek gila. Neneknya Kata, Pak. Ya kata. Neneknya Kata kan meloncat-loncat. Anaknya meloncat-loncat kan itu. Berikutnya, Apa iki? Tukang apa yang kalau dipanggil menengok ke atas? tukang gali Tukang lubang. nengok. Tukang gali kubur. Ya kan dia kan di bawah kalau Iya, dipanggil, kalau di bawah. kemudian dia nengoknya ke atas. Berikutnya, Apa? mengapa kayu jati ditebang? Itu gede. Kalau Silakan dimakan ya dijawab. nggak bisa. Karena kalau didapur nggak mungkin ya, Bu, nggih. Susah tapi dapat aseng. Iya, betul, Makanya Pak. didapur. Makanya ditebang. Yang berikutnya, Makanya ditebang. gajah ini terbang dengan apa, Bapak Ibu? Ini dengan susah payah, enggak mungkin. Iso sih. Payahnya. Tapi nggak usah tapi. Iya. Yang terakhir baru nanti kita serius lagi. Kereta api yang terbalik keluar kemana? Kereta api kalau terbalik itu, kalau kecelakaan itu keluarnya di mana, Bu? Atau kemana, Bu? Koran, TV. Betul nih. Keluarnya di koran atau di TV. Di-share ya. Ya. Ye. Ini yang terakhir nih. Manusia simpan uang di bank. Kalau ikan simpan uangnya di mana kira-kira, Bu?
Monggo Mbak Pera dijawab Mbak Ikan Pera. nggak punya uang. Kan nggak punya uang. Ya ikan kalau nyimpan di bank refer. Ya di sini mungkin uang. Wong kabeh wong bisa nih kan. Ah, enggak ada, itu hanya enggak tegang saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa Ayo, admin ya. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Dari apa yang kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa publikasi ilmiah yang berupa buku ini bisa apa itu buku pelajaran, bisa buku diktat maupun buku modul. Nah, kali ini penjenengan saya ajak membuat buku pelajaran. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya dengan cara penjenengan menganalisis apa itu bahan ajar. Dari analisis tadi akan timbul apa itu materi pembelajaran, kemudian diurutkan, kemudian dilengkapi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sementara materi pagi hari ini silakan kalau ada pertanyaan atau masukan kami persilahkan. Monggo Mbak Pera, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, ayah kenal Pak. Mbak B adanya lah. Silakan Mbak Pera. Makasih deh. Oke, halo. Monggo silakan Mbak Pera kalau ada pertanyaan. Yang tadi sudah on ya Pak? Sudah, nggih, monggo silakan. Putus-putus nih. Oke. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Syahro Setiabudi MSI. Monggo apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa ditanyakan sekarang Bapak. Silakan kalau mau bertanya Bapak Ibu. Mungkin masih ada kesulitan dalam pembuatan buku, Bapak Ibu semuanya bisa ditanyakan atau tips atau triksnya agar cepat membuat bahan ajar buku seperti apa gitu, Bapak Ibu bisa ditanyakan. Dari saya Pak. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Budi. Pak Rohimun. Terima kasih Pak Budi. Apa yang disampaikan, ya barangkali setelah disampaikan banyak materi ini, kami yang selama ini punya rasa sungkan barangkali untuk menulis, mudah-mudahan setelah disampaikan ini, kita nanti mencoba untuk belajar menulis. Hanya saja mungkin ada pertanyaan tadi, untuk buku pelajaran, kemudian buku diklat, buku modul, kemudian buku bidang pendidikan, dan karya terjemah. Nah, ketika kita mau membuat itu semua, kemudian diakui untuk bisa nanti angka kredit, itu kira-kira untuk pembuatan dari buku-buku tadi ada batas minimal enggak untuk pembuatan itu? Karena kalau umpamanya kita terlalu banyak, mungkin kita bisa buat buku itu menjadi 2, seperti itu. Kita kira ada batasan minimal enggak itu Pak untuk pembuatan buku, diklat, kemudian modul, kemudian karya terjemah. Ya. Atas jawabannya kami menanyakan terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rohimun. Di dalam pembuatan buku itu jenisnya kan ada buku pelajaran, buku modul, kemudian diktat pembelajaran, buku dalam bidang pendidikan, dan karya terjemahan. Banyaknya tidak dibatasi Bapak Ibu. Banyak tidak dibatasi. Hanya sebagai rambu-rambu begini. Kalau kita membuat PTK, ini kita bicara PTK dulu.
PTK itu maksimum 1 tahun itu harus maksimum 2, tidak boleh lebih dari 2. Artinya apa? Artinya setiap semester 1 itu PTK. Kemudian kalau buku pelajaran tidak. Kalau buku pelajaran dibuat setiap semester itu namanya diktat. Saya ulangi, buku pelajaran yang dibuat setiap semester namanya diktat. Jadi nilainya 0,5. Nanti itu cukup disahkan oleh kepala sekolah saja. Dilengkapi sebagai yang tadi uraian tadi. Kemudian disahkan kepala sekolah menjadi diktat karena setiap semester. Kemudian dari semester 1, semester 2 dari setiap semester tadi dijadikan 1 menjadi buku diktat. Menjadi buku pelajaran. Di dalam penyusunan buku pelajaran nanti diterbitkan, kalau buku itu diterbitkan oleh penerbit tidak ber-ISBN nilainya 1 Pak Rohim. Jadi kalau hanya dicetakkan saja tidak ada ISBN-nya, dicetakkan kemudian untuk 1 tahun pembelajaran itu nilainya 1. Kalau kemudian kalau dicetakkan oleh penerbit ada nomor ISBN-nya, itu nilainya 3, Pak. Nilainya 3. Kalau kita tawarkan ke BNSP, saya baru mencoba ini, saya belum pernah ke BNSP. Kalau nanti di BNSP diverifikasi lolos nilainya 6. Perlu Bapak ketahui bahwa buku yang ber-ISBN itu biasanya tidak terbantahkan. Jadi kalau penjenengan nyusun buku, katakanlah buku matematika kelas 10 gitu, itu berarti sudah tidak terbantahkan ada nomor ISBN-nya, maka nilainya mesti 3. Sebagai gambaran begini Bapak Ibu, kalau penjenengan ngasih pelajaran tertentu, katakanlah pelajaran matematika, maka penjenengan bisa membuat buku 3. Buku kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau SMP ya kelas 7, 8, 9. Sudah 3 buku. Maka nilainya sudah 9. Sudah 9 Bapak Ibu. Kalau penjenengan buat buku 3, kelas 1, 2, 3, dicetakkan terbit, ada nomor ISBN, nilainya sudah 9. Artinya apa? Kalau penjenengan mau naik pangkat dari 4A ke 4B sudah punya poin 9. Yang 9 ini tidak terbantahkan, mesti dinilai Bapak, karena sudah nomor ISBN-nya sudah ada, sesuai mapel penjenengan sudah, mesti tidak terbantahkan. Penjenengan artinya apa? Kalau naik ke 4B tinggal tambah 3 lagi. Penjenengan membuat PTK 1, nilainya 4, karena ke 4B itu ada syarat 1 lagi Bapak Ibu. Selain publikasi ilmiah juga harus ada jurnal. Ada jurnal. Jadi mana penjenengan buat jurnal tingkat kabupaten, nilainya 1 sudah selesai. Jadi buat buku 3, PTK 1, jurnal 1 selesai. Khusus yang 4B wajib jurnal. Kalau yang lain tidak, 4B, 4C ke atas wajib jurnal. Jadi kalau penjenengan membuat buku, saya sarankan membuat buku pelajaran. Jangan diktat. Pak, saya merasa sulit, saya membuat diktat dulu, ya boleh. Penjenengan membuat diktat, nanti nilainya 0,5. Kalau tingkat sekolah, kalau tingkat provinsi nilainya 1,5, kabupaten 1. Kalau Bapak tergabung dalam MGMP bisa membuat diktat nanti dipakai di MGMP kabupaten atau MGMP provinsi. Tapi angka sayangnya lebih baik penjenengan membuat buku pelajaran. Ngoten Pak Rohimun, bisa kalau belum yang belum dimasuk nanti bisa disambung lagi. Begitu Pak Masmun sementara. Monggo. Matur nuwun. Harapan saya nanti Pak Rohimun mulai membuat ya Pak Rohimun ya, nanti membuat buku, kemudian buat PTK, nanti insya Allah bisa connect saya Pak. Nanti insya Allah saya bantu Pak. Insya Allah Pak. Oke, membuat PTK 1 nanti bisa naik pangkat. Dan Bapak yang lain, silahkan connect saya juga boleh. Mintanya saya boleh. Atau Ibu yang lain boleh. Monggo, silahkan. Monggo Mbak Vera dilanjut, ada yang bertanya lagi? Pak Budi ada pertanyaan di chat. Oke, sebentar Pak Bagat. Halo Pak Budi. Ya, monggo. Oke, monggo di chat.
Kita lihat dulu Mbak nggih. Halo. Ya, nggih. Ini baru tak baca catnya. Nomor berapa, Mbak? Nggih. Nggih, mohon maaf sinyalnya putus-putus, Bapak. Nggih, pertanyaan Ini dari dari Ibu Nunung Fatimah, Bapak. Oh ya. Pak, maaf bedanya buku teks pendamping dan buku pelajaran apa ya? Buku teks pendamping ini buku yang bukan pokok dipakai, Bu. Buku yang tidak pokok dipakai. Kalau bukunya itu bukan buku pelajaran, namanya buku dalam bidang pendidikan. Misalkan kemarin ada yang tanya, Pak, saya sejarah atau saya membuat pendampingan tentang membahas sejarah tertentu, maka itu bukan buku pelajaran, tapi itu buku pendamping, kategori buku bidang pendidikan. Begitu, Bu Nunung. Terus berikutnya, nggak ada kayaknya. Nggih. Ada yang bertanya lagi, monggo bisa lewat chat atau bisa lewat. Monggo silakan. Monggo silakan Bapak Ibu kalau. Jadi intinya panjenengan tinggal membuat analisis bahan ajar, dan analisis tadi nanti dilengkapi materi, kemudian dicetakkan jadi buku. Endingnya pertemuan ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu semua bisa menulis buku. Bisa buku pendidikan atau buku tentang pelajaran. Tapi lebih baik buku tentang pelajaran dulu saja. Nonton, monggo ada yang mau komentar, mau diskusi, kami persilahkan. Silahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan pembuatan buku ajar nantinya? Silakan. Masih pagi ini, silakan bertanya. Nggih, masih pagi, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat nggih, monggo silakan Bapak Ibu. Kira-kira sudah ada gambaran belum ya Bapak Ibu ingin membuat yang mana? Buku pelajaran atau modul atau diktat? Bisa sharing dulu enggak Bapak-Bapak? Kira-kira sudah ada gambaran mau ke arah yang mana? Monggo silahkan. Nggih. Boleh sambil kenalan-kenalan Bapak Ibu, boleh. Oke, silahkan. Ada pertanyaan di chat Bapak, saya bacakan. Ini dari Ibu Febri Astuntiningsih. Bagaimana memunculkan motivasi dan merawat semangat untuk membuat bahan ajar? Oke. Terima kasih Bu. Intinya begini, kita membuat sesuatu, kita berbuat sesuatu itu jangan dilandasi harapan gitu. Jadi kita kalau hanya dilandasi harapan tertentu nanti akan menimbulkan seperti itu. Maka kita harus dalam rangka kita beribadah kepada Allah gitu. Kita siap tugas, siap apa yang kita laksanakan itu harus dalam rangka kita beribadah di hadapan Allah. Sehingga kita akan timbul motivasi. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jangan seperti Bapak Ibu yang lainnya. Harus berbeda. Panjenengan harus punya mental juara Bapak Ibu. Mental juara itu tentunya mesti akan berbeda dengan yang lain. Saya ulangi, jadi mental juara itu mesti akan berbeda dengan yang lain. Kalau panjenengan hanya seperti hari ini tidak berbeda besok dengan yang lain, maka panjenengan mungkin kategori yang itu tadi. Jadi jangan sampai panjenengan motivasinya rendah, semangatnya rendah. Kita harus menimbulkan giroh-giroh kita yang tinggi. Bagaimana caranya? Yaitu di diri kita harus ada semangat bermental juara. Jadi kalau teman panjenengan sudah 10 tahun tidak naik pangkat, panjenengan jangan ikut-ikutan.
jangan ikut-ikutan. Kalau teman panjenengan tidak menulis buku, jangan ikut-ikutan tidak menulis buku. Panjenengan harus mulai, oh saya harus berbeda dengan teman yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Semangat ya, Pak. Yang ketiga, gimana? Gimana, Bu? Kemudian yang ketiga, kita harus tetap mengupayakan diri, mengasah diri untuk kemampuan kita. Jangan sampai ya kita waton melaku, kita hanya waton bekerja, toh tidak berbeda dengan temannya, dengan gajian itu pendapat yang keliru, Bapak Ibu. Jadi kita intinya kita harus berbeda dengan yang lain. Untuk membedakan itu kita harus bermental juara. Kalau kita sudah mau berbeda, bermental juara, insya Allah tidak ada hambatan, mesti ada semangat. Saya mungkin berbeda dengan teman yang lain. Kemudian yang berikutnya, kalau kita berbeda dengan teman yang lain, kita mempunyai kemampuan dengan teman yang lain, maka insya Allah diri kita ini akan terhormat, Pak. Panjenengan akan terhormat. Panjenengan bisa tentang PTK, panjenengan bisa bagaimana menulis buku, mesti panjenengan terhormat di hadapan Bapak Ibu guru yang lain, di hadapan teman-teman Bapak Ibu. Minimal panjenengan menjadi rujukan, nanti panjenengan akan rujukan. Itulah Bapak Ibu, mungkin semangatnya menggugah panjenengan. Sekali lagi, monggo mulai hari ini panjenengan harus mengubah mindset. Mindset dari mentalnya tempe menjadi mental bermental juara. Dari mental kerupuk kita berubah menjadi mental juara. Ngoten, Mbak Vera, terima kasih. Sudah jelas Bapak Ibu? Monggo silahkan kalau ada yang mau diskusi. Ada lagi nih Pak, sebentar Pak. Oke, monggo Pak, silahkan Pak. Mohon maaf ini kepada Bapak Budi, kalau saya sering bertanya barangkali karena ketidakmampuan saya, dan mohon maaf pada Bapak Ibu, rekan-rekan peserta sekalian. Untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, kalau tadi disampaikan bahwa untuk pembuatan buku, ya dalam hal ini buku pelajaran, itu satu semester hanya satu. Ketika satu buku itu dalam satu semester itu ada 2 bab, ketika kita mau membuat buku itu hanya 1 bab saja, itu tidak menyalahi kaidah istilahnya pematerian. Kita buat buku dalam satu semester itu hanya 1 bab, tapi dengan istilahnya referensi dari buku-buku yang lain atau mungkin ya bisa dari beberapa narasumber, Pak. Kalau 1 bab saja bisa Pak, itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Rohimun. Makanya apa itu pentingnya analisis bahan ajar Pak Rohimun? Di bahan ajar tadi kan kita menganalisis KD, menganalisis standarnya, menganalisis materinya. Di dalam kita mengajar dalam 1 semester itu kan tidak hanya 1 KD Pak, mungkin ada 10 KD. Artinya apa? 10 KD itu materinya minimal kan 10 Pak. Minimal 10, jadi tidak mungkin hanya 1 bab Pak, mungkin lebih. Karena tidak mungkin kita ngajar 1 semester kok hanya 1 KD, nggak mungkin. Jadi itulah pentingnya kita menganalisis bahan ajar tadi, diawali dari KD, terus kemudian indikatornya, kemudian materinya, bahan ajarnya apa, terus sumber belajar apa, dianalisis itu. Nah, makanya Bapak Ibu saya tugasi hanya 3 saja dari analisis KD, nanti akan timbul indikator, akan timbul materi. Jadi nggak mungkin kalau kita ngajar 1 semester kok hanya 1 KD, nggak mungkin. Jadi dalam 1 semester tuh kalau mata pelajaran Pak Budi itu ada 7 KD. Ada 7 KD. Artinya kan minimal ada 8 materi. Ya, 8 materi itu kita susun. Materinya setiap bab itu, setiap materi katakanlah bab itu kan ada sub-sub bab, nanti materi yang kedua ada sub-sub. Itu kita susun kan sudah menjadi 1 diktat. Nanti semester 2 kan ada beberapa KD lagi, dari sub ada KD, ada indikator, ada materi. Kemudian kita susun lagi dari susu menjadi
beberapa materi dan berapa submateri. Ya, kita susun dari semester 1, semester 2 kita gabungkan menjadi satu buku yang namanya buku ajar. Begitu Pak Rohimun? Ji, Pak. Matur nuwun, Pak. Oke, intinya penjenengan analisis bahan ajarnya dulu, Pak. Dari KD, indikator, materi, terus begitu. Pak Rohimun, nyun sewu ngasto mapel napa Pak Rohimun? Kula IPS, Pak. IPS itu apa nggih? Berarti geografi, IPS sejarah, ada ngoten, Pak? ekonomi, geografi, dan sejarah. Nah itu misalkan penjenengan katakanlah ambil satu sejarah saja. Sejarah itu kan berapa KD, Pak? Itu juga berapa KD. Ekonomi berapa KD gitu. Kalau di SMP itu tematik nomor, betul Pak? Kita sekarang kan Macam-macam itu terpadu, nggih. Pak, tidak terpisah. Tidak Oh, terpisah ya. tadi gurunya satu gitu. Gurunya Nggih. satu, gurunya satu. Nah, nanti penjenengan kan tinggal bisa membuat sub saja, Pak. Misalnya sejarah sendiri, geografi sendiri, apa itu, apa yang satunya itu sosiologi sendiri. Itu kan bisa menjadi buku nanti, Pak. Kalau minimal menjadi apa itu diktat, menjadi diktat. Ngoten Pak Rohimun? Ji, matur nuwun, Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau sharing. Monggo silahkan, masih lama waktunya, masih pagi ini. Monggo Bapak Ibu, atau ada yang mau mengecekkan tugas yang kemarin, apabila sudah dikerjakan bisa dibacakan. Kemarin ada sudah membuat tugas. Oh ya, saya komentari dulu tugasnya Mbak Vera. Nggih, monggo Bapak. Prinsipnya tugas yang penjenengan tulis sudah benar. Jadi dari KD katakan 3.1 itu nanti penjenengan bisa menganalisis apa itu indikatornya. Di situ sudah ada. Kemudian sudah ada materinya sudah. KD 3.1 dan 4.1. Jadi teori dan prakteknya sudah. Itu bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Setelah dilanjutkan sampai selesai selama setahun, jadi semester 1 dan semester 2, katakanlah penjenengan ngasto apa mata pelajaran matematika begitu, nanti penjenengan bisa diselesaikan dalam satu tahun, kemudian bisa dibuat buku, Bu. Dari indikator, kemudian materi. Dari materi itu diwujudkan ke materi sebenarnya, tidak hanya judul. Misalnya bilangan berpangkat loh. Tentang bilangan berpangkat itu apa, logaritma itu apa. Terus tentang misalkan persamaan pertidaksamaan, kuadrat ya tentang apa di situ dibahas. Dengan mengacu pada buku itu minimal harus ada syarat tadi. Syaratnya tadi harus ada apa itu materi pokok, inti dan pembahasan, kemudian sajian contoh, dan contoh soal dan latihan. Intinya setiap itu. Jadi monggo Bapak Ibu yang sudah menulis di GC itu sudah saya baca sebagian, baru 6 atau 7 yang sudah saya baca. Monggo setiap KD itu diwujudkan dalam subbab atau judul bab tertentu, dilengkapi dengan ureannya, penjelasannya, sajian contoh dan soal latihan. Sudah selesai bab 1. Nanti 3.2 lagi judul, urean, penjelasan teori, sajian contoh, soal latihan, terus begitu sehingga akan terbentuk satu buku. Setelah itu baru dilengkapi tadi kata pengantar, daftar isi, terus apa itu biodata penjenengan, maksud dan tujuan penulisan dan sebagainya dicetakkan. Nanti insya Allah apa itu saya bisa membantu teman-teman mau kemana mau cetak. Atau di tempat Bapak Ibu juga ada. Yang jelas mulai hari ini penjenengan harus menganalisis bahan ajar, kemudian dari analisis itu diwujudkan ke dalam materi sebenarnya. Tidak hanya judul ya Bapak Ibu, misalkan bilangan pangkat ya betul-betul dibahas. Ureannya, penjelasannya, sajiannya, contoh soal dan soal.
Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Kemarin sudah pada partisipasi. Silakan dilanjutkan apa yang penjelasan tulis. Monggo kalau ada yang mau partisipasi bertanya lagi. Pak. Oke, monggo silakan. Ada pertanyaan Bapak di chat. Oke, saya Dari baca Bapak dulu. Masni, Bapak atau Ibu Masni Afiati. Oke. Mohon maaf Bapak, ini bahan ajar yang dianalisis untuk 1 semester atau bagaimana? Oke. Ya, terima kasih. Ibu, boleh 1 semester. Kalau 1 semester nanti jadinya apa Ibu kira-kira? Diktat, bukan buku ajar nggih, bukan buku nggih. Kalau 1 semester nanti namanya diktat. Tak ulangi. Sebaiknya 1 tahun Bapak Ibu. Kan tinggal Bapak Ibu tinggal ngambil di apa itu silabus yang penjenengan buat. Tinggal ngambil, tinggal nulis di situ. Kalau hanya 1 semester namanya diktat. Diktat itu nilainya 0,5. Itu Mbak Vera, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak dari Bu Marwati. Oke, Ini dari silakan. MTSN 6 Kulon Progo. Untuk KD yang dipakai, KD utuh sebelum pandemi atau materi esensial yang diajarkan saat pandemi? Ya materi KD yang esensial karena kita sekarang bicaranya ideal Bapak Ibu, tidak dalam rangka pandemi. Jadi kita bicaranya membuat buku yang ideal. Jadi monggo KD dan silabus yang sudah penjelasan buat, kemudian dianalisis, nanti diwujudkan dalam bentuk buku. Jadi kita dalam posisi ideal nggih, mboten tidak dalam rangka apa itu pandemi tidak. Nggih. Ada lagi pertanyaan Bapak? Nggih, silakan. Saya mengajar seni budaya. Apakah membuat bahan ajarnya memilih salah satu cabang seni saja? Misal seni rupa atau semua cabang seni yang ada dalam mapel seni budaya? Oke. Ibu ngajarnya misalkan di SMA. SMA itu kan seni rupa. Nah, monggo tergantung penjenengan yang di asto. Kalau penjenengan ngajarnya itu di situ apa itu dibahas seni rupa dan seni yang lain, monggo tergantung silabus yang penjenengan buat. Saya tidak tahu kalau di MTS atau SMP yang kayak apa enggak tahu. Kalau SMA kayaknya seni rupa. Ya nanti yang dibahas tentang kesenian rupa saja. Atau yang menurut silabus Bapak dan Ibu yang penjenengan ajar. Itu yang dibuat karena pada hakikatnya buku ajar itu kan menjadi pegangan siswa dan pegangan ibu dalam mengajar. Jadi harus disesuaikan silabusnya penjenengan. Begitu, Terun. Mau, oh klik lagi, mar. Jadi pertanyaan dari siapa ini everyone? Monggo ada yang bertanya terima lagi. kasih Pak Budi untuk jawabannya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Bu Marwati ini, Bu ngajar ini 1 tahun. Kalau 1 semester namanya diktat nggih Bu nggih. Sudah tadi ya sudah. Ribet kalau adop flash itu. Monggo silahkan. Silahkan masih banyak waktu. Oke, sebentar Mbak. Jadi sampai sini sudah jelas Bapak Ibu? Monggo silahkan kalau yang mau bertanya. Ada pertanyaan Bapak dari Ibu Marwati.
Untuk halaman agar dapat ISBN, adakah minimalnya atau tidak? Untuk yang bahan Nggak ada, ajar. Bu. Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. ya. Tapi yang jelas yang disesuaikan, Bu. Jangan sampai kita menulis buku masa hanya 30, hanya 20 halaman kan enggak mungkin, enggak layak itu. Nanti tim penilainya juga enggak mungkin akan dinilai maksimum. Tidak mungkin akan dinilai maksimum. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Suliyah Rahmah. Pertanyaannya, nuwun sewu berarti nanti yang dikumpulkan analisis dalam bentuk buku yang 1 tahun itu nggih, Pak? Oh, nggih, Bu Suliyah Rahman. Begini Bapak Ibu, saya jelaskan nggih. Sebenarnya nampaknya saya kalau saya amati penjenengan kok terbeban ya ini ya. Penjenengan terbeban ini tak semua iya. Itu kan sebenarnya untuk penjenengan, kalau untuk Pak Budi, untuk panitia mungkin nggak perlu ya, terus terang nggak perlu Bapak Ibu. Harapannya hanya penjenengan, saya aturi membuat analisis bahan ajar dari EKD, kemudian indikator, kemudian materi. Harapannya diwujudkan dalam buku yang sebenarnya. Jadi jangan menjadikan beban Bapak Ibu, karena hari ini kita berlatih, kita latihan membuat buku. Kalau pertanyaan tak semak itu kok semua kok repot gitu, nggak usah, jangan jadi beban. Itu kan untuk penjenengan semua, Mbak Ibu. Kita hanya fasilitasi saja. Oke? Pak, saya membuat buku setahun apa? Ya sebaiknya kalau membuat buku ya setahun. Kalau 1 semester namanya Bu Sulia. Pokoknya semua jangan jadi beban karena ini untuk penjenengan semua. Ngoten, terima kasih. Monggo dilanjut. Jadi ini hanya pengantar ya Pak nggih, supaya Bapak Ibu sekalian semangat dalam membuat bahan ajar buku yang dapat mempercepat kenaikan pangkat Bapak Ibu semuanya. Ya. Kalau Ibu nanti tidak buat buku, Ibu nggak punya nilai publikasi ilmiah. Saya yakin nggak punya publikasi ilmiah kan itu tadi ada 6 itu tadi, ada buku dikta dan sebagainya. Yang terakhir apa itu buku pegangan guru. Jadi kita sebenarnya memfasilitasi penjenengan. Silakan penjenengan mulai sekarang buat buku. Harapannya nanti ya itulah nasibnya penjenengan baik, nasib kenaikan penjenengan, pangkat penjenengan baik. Begitu. Ini saya ulang lagi, mungkin bisa dipersani Bapak Ibu tentang analisis bahan ajar. Monggo dipersani di apa itu di laptop, di komputer penjenengan. Intinya nanti penjenengan misalkan penjenengan ngasto kelas 10 matematika misalkan. Penjenengan nanti menganalisis ini kompetensi dasar, indikator pencapaiannya apa, materinya apa. Kemudian dari indikator dan materi ini kan juga tertulis materi akad lainnya yang Pak Budi buat. Besaran SE pada kelistrikan. Penjenengan segera mencari di sini materi sebenarnya. Materi sebenarnya tentang besaran SI tadi. Tentunya dengan perpedoman tadi, penjelasan, kemudian isi, soal, dan contoh soal dan soal yang tadi sudah saya sampaikan. Dan misalkan KD berikutnya tentang spesifik komponen listrik, monggo dicari tentang ini spesifik data komponen listrik apa-apa gitu ditulis yang mengacu pada tadi penjelasan, isi, contoh soal, pertanyaan dan sebagainya. Untuk mata pelajaran yang lain itu selama semester 1 dan semester 2. Jadi semester 1 tahun. Jadi nanti kalau sudah terkumpul ini materi yang sebenarnya, sebenarnya. Kalau ini kan hanya judul Bapak Ibu. Ini baru judul. Yang ini kan baru judulnya saja. Materi sebenarnya penjenengan cari, harapannya nanti penjenengan betul-betul bisa membuat buku. Ngoten nggih? Jadi, Pak, tugas saya ini setahun apa setengah tahun? Ya sebenarnya enggak begitu Bapak Ibu. Intinya penjenengan kan buat ini terus membuat buku. Ini karena membuat buku ini intinya mau kisi-kisinya dalam membuat buku seperti itu. Itu Ibu. Jadi lagi jangan menjadikan beban.
Yo intinya sebenarnya nggak buat yo nggak apa-apa. Wong ini untuk penjenengan kok. Sebenarnya nggak buat nggak Pak. Ngoten nggih? Sebenarnya nggak buat nggak apa-apa. Wong ini untuk penjenengan kok. Tapi saya sangat berharap penjenengan tetap membuat itu tadi diwujudkan dalam bentuk buku. Nanti dilengkapi, dicetakkan jadi buku. Jadi besok suatu saat penjenengan punya nilai publikasi ilmiah berupa buku. Misalkan mengajar kelas 10 matematika, berarti penjenengan sudah punya buku satu publikasi ilmiah, buku matematika, dan seterusnya. Ngoten Bapak Ibu, terima kasih. Monggo yang mau sharing lagi, silahkan. Silahkan. Silahkan kalau yang mau sharing lagi. Ya ini ya Bu Haryani Purwanti. Saya apakah membuat semester gasal atau genap? Monggo boleh membuat gasal dan genap boleh. Tapi kalau mau membuat buku ya semester gasal dan genap. Kalau membuat dikta ya semester gasal atau semester genap tok. Bu Purwanti, Haryani Purwanti. Monggo ya yang lainnya. Silahkan. Silahkan. Nanti materinya kita kirim Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo. Ada pertanyaan Silahkan di chat, kalau Bapak. Dari Oke, Ibu tak lihat Marwati. Perlukah pengantar dari pejabat terkait untuk buku tersebut? Oh, sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu. Tapi kalau dikasih ya tidak apa-apa, tapi enggak perlu. Di situ tidak dipersyaratkan. Di situ tidak perlu dipersyaratkan. Jadi enggak usah. Enggak usah ini. Tidak ada syaratnya. Jadi enggak usah. Karena syaratnya enggak ada. Tapi kalau pengantar dari penulis ya. Pengantar dari penulis ya. Pengantar tadi kan sudah saya bahas isinya pendahuluan, ucapan terima kasih, isi baru penutup. Ya. Jawaban enggak perlu, Bu. Monggo silakan lagi. Ada yang perlu ditanyakan atau mungkin monggo silahkan sharing. Nanti Masih menyimak semuanya, Bapak Ibu? materinya sudah saya kirim Bapak Ibu di WA sudah saya kirim. Oke, monggo kalau nggak ada yang pertanyaan atau masih ada yang perlu didiskusikan kami persilahkan. Mati. Ini ada yang bertanya di chat di HP. Pak, kalau begitu nggak usah pakai materi ya Pak. Kalau nggak usah pakai materi, yuk piye lah yang buat buku ini. Ya pakai Pak, pakai materi. Mak berarti tidak pakai materi ya. Nanti bukunya terus gimana kalau nggak buat materi. Jadi intinya menganalisis bahan ajar itu kan nanti ketemu materinya. Materinya kan baru judul saja. Dari judul itu diwujudkan dalam materi yang sebenarnya. Monggo silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi.
Monggo ini paling banyak dari ibu-ibu dari Man 1 Kulon Progo nggih. Nggih, monggo ibu-ibu dari Man 1 Kulon Progo, silakan bertanya. Kameranya dihidupkan, Ibu. Monggo silakan bertanya. Dari Cilacap juga banyak loh, dari Cilacap. Oh, Mana Bu nggih, Masni dan Pak. Di kawan-kawan? Cilacap. Oh, nggih. Sinten mawon, Pak? Bu Masni Dinyalakan dan kameranya kawan-kawan. Bapak supaya bisa berkenalan. Silakan mau. Mungkin Ada tambahan masih Pak mikir. Yazid? Udah cukup ini. Nah ini Nur Jati, Nur Siti. Ini enggak ada pertanyaan di chat. Nah, Ya, ya. baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Bagaimana Bapak Ibu? Sebelum diakhiri Mbak Vera, saya tak matur. Nggih, monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, 3 hari kita telah berdiskusi. Di dalam diskusi ini banyak sesuatu yang tidak, saya mohon maaf. Sekali lagi saya sangat berharap pelatihan ini tidak hanya sampai di sini, dapat materi, didiamkan saja, tidak hanya sampai di sini harapan saya. Setelah mendapat materi ini, penjenengan aturi menganalisis bahan ajar sesuai dengan penjenengan yang ajar. Jadi Bapak Ibu ngajar matematika yang menganalisis bahan ajar matematika. Fisika ya, kimia ya, monggo tergantung Bapak Ibu. Setelah dianalisis nanti akan selesai satu tabel berupa tabel kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan materi. Dari materi itu tadi dibuat materi sebenarnya. Katakanlah materinya satuan unit pada kelistrikan. Dicari satuan kelistrikan itu apa, menjadi bab 1. Di situ ditulis di bab 1 tadi tentang satuan unit tentang kelistrikan. Di situ ditulis materinya antara lain judul materinya ditulis, penjelasannya tentang satuan kelistrikan apa, uraian teorinya apa, sajian contohnya apa, kemudian latihan soal. Sudah selesai bab 1. Terus naik lagi ke KD2. Sama dari KD indikator pencapaian, materi ditulis materi berikutnya, katakan materinya komponen. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar akademi atau ada materi dan lain sebagainya. Kemudian ditulis lagi, dibuat bab 2, ditulis judulnya, penjelasan, uraian materi, sajian contoh, sajian soal, dan latihan soal. Terus sehingga dari yang Bapak Ibu analisis tadi, dari KD, indikator, materi, dan materi yang sebenarnya, akan terbentuk suatu kumpulan materi dari bab 1 sampai bab terakhir. Nah, setelah selesai, baru dilengkapi dengan tata tulis aturan tadi. Kalau kita dalam membuat buku, tadi kan harus ada bagian pendahuluan berupa daftar isi, dilengkapi daftar isi, dilengkapi tujuan penulisan buku, dilengkapi. Kemudian di bagian isi sudah penjelasan tulis dari bab 1 sampai seterusnya. Kemudian di bagian penunjang dilengkapi daftar pustaka dan data diri penulis penjenengan. Sudah terkumpul bagian isi, bagian pendahuluan, dan bagian penunjang. Kemudian harapan saya penjenengan cetakkan ke penerbit. Penerbitnya nanti bisa tanya Pak Budi atau tanya Mbak Vera, atau monggo lah di tempat Bapak Ibu ada penerbit. Di situ akan dicetak buku penjenengan, nanti katakanlah buku elektronika 1 untuk kelas 1. Nanti di situ sudah ada nomor ISBN-nya.
Kalau yang ngurus menerbit, kalau kita ngurus sendiri bisa nggak bisa, tapi repot lah. Sebagai contoh pengalaman Pak Budi, buku itu kalau diterbitkan dengan tebal kurang lebih 200 halaman, Bapak Ibu, itu 5 eksemplar ongkosnya hanya 350, sudah dapat nomor ISBN. Kita nggak repot-repot, sudah didesainkan covernya, sehingga covernya seperti yang tadi yang punya Pak Udi ini, sudah tidak masalah itu, sudah ada covernya seperti itu, tinggal penjenengan nanti bisa tinggal delok saja, tinggal lihat saja, sudah tidak usah mikir, jangan nggak usah mikir, sudah nanti sudah ada apa itu cover buku dan lain sebagainya, misalkan seperti ini, sudah ada cover seperti ini, kita sudah nggak desain, sudah yang mendesain sana. Itu bayarnya yang 350, kan tidak mahal. Jadi kalau kita dapat sertifikasi itu salah satu belanja sertifikasi kita. Mungkin selain belanja mobil dan motor. Jadi salah satu belanja sertifikasi kita. Kita wujudkan dalam upaya peningkatan apa itu kompetensi kita. Jadi ini dari buku Pak Udi ini nggak ada Pak Udi mendesain cover-cover, nggak ada. Sana yang mendesain. Harinya 350 sudah dapat 5 buku dan desainnya. Gitu Bapak Ibu, sekali lagi saya harapkan penjenengan mulai menganalisis. Santai saja nanti sambil menganalisis tanya Pak Udi, nanti sambil WA-an atau apa monggo. Dan sekali lagi ini tidak membebankan pada Bapak Ibu guru. Sakjane penjenengan itu enggak buat juga enggak apa-apa kok, itu kan untuk penjenengan. Tapi panitia berharap, saya sebagai pelatihnya, saya berharap penjenengan membuat. Karena sekali lagi saya ajak mulai hari ini bismillah harus mengubah mindset kita dari kerupuk menjadi juara tadi. Mulai hari ini. Jangan ayo pengen kerupuk saya tak berubah menjadi melempem, jangan. Mulai hari ini harus mindsetnya dirubah dari kerupuk menjadi mental juara. Ngoten mawon Bapak Ibu, sekali lagi penjenengan tak suruh membuat, jangan memberatkan. Intinya hanya untuk penjenengan, tidak untuk kita nggak ada gunanya. Untuk penjenengan dan untuk nasib penjenengan. Monggo sekali lagi terima kasih. Nanti sambil jalan kita bisa diskusi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tidak terasa nih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sudah 3 hari. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Bapak Sionos Setiabudi MSI yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Bapak Sionos Setiabudi MSI. Amin, amin. Saya mewakili pengurus GPMI mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta PJJ Bahan Ajar yang telah mengikuti pelatihan jarak jauh ini dengan baik. Tidak lupa saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya selama menjadi moderator pada PJJ Bahan Ajar pada kesempatan kali ini. Demikian Pak Zazid, mungkin ada tambahan? Ya, oke, terima kasih semuanya dari Bapak Ibu, terutama dari Bapak Sionos Setiabudi dan kami, terutama mohon maaf sekali ini berada tugas negara ini di KSM provinsi ini. Dari KSM provinsi ini di offline karena ada yang soal IC, sehingga tidak bisa streaming yang pertama, kemudian tidak bisa menghandle tadi ya, sudah ada yang menghandle dari Mbak Maya tadi, tapi sudah dilempar ke saya lagi nih ini, dan terima kasih sekali sudah 3 hari ini kita bisa ngangsu kawruh, bisa mencari ilmu terutama dari Bapak Sionos Setiabudi. Nah, kemudian untuk tugasnya ini seperti yang disampaikan Pak Budi tadi bahwa ini sebagai mengalir saja karena ini bukan menjadi beban tetapi
kita mencoba melangkah yang pertama untuk membuat terutama ada buku atau nanti menjadi modul, kemudian juga diktat dan seterusnya. Dan ini sambil jalan, mudah-mudahan kita sambil mengajar nanti betul-betul akan yang kerupuknya tadi menjadi lebih tadi dibilang tadi bukan melempem tapi juara. akan menjadi lebih juara ya. Jadi mental juara, Pak. Ya, oke. Itu mudah-mudahan ini dari sekian banyak peserta ini mudah-mudahan nanti semuanya bisa melangkah, paling tidak ada langkah yang maju semuanya bareng-bareng, bahkan mungkin ada yang jadi buku dan seterusnya, tolong nanti bisa disampaikan dan nanti kalau ada tugasnya sudah tertulis di handout, Pak. Ada tugas lagi enggak, Pak? Ada ya. Nah, tugasnya nanti, ini dari analisis bahan ajar, KD, kemudian indikator, materi sebenarnya. Oh ya, nanti mungkin lebih perjelas lagi nanti di Google Classroom, sehingga nanti bisa termonitor sekali. Ini bukan berarti untuk untuk mempersulit atau tapi untuk memonitor. Jadi nanti kalau di Google Classroom itu akan termonitor bahwa nanti yang sudah mengumpul, kemudian ada respon dari Bapak narasumber, kemudian mungkin akan diperbaiki lagi dan seterusnya. Dan ini akan berakhir ketika nanti di akhir bulan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ini harus selesai kapan, di akhir bulan sampai apa. Dan karena ini membuat buku kalau memang harus selesai itu ya nanti mungkin tidak terus selesai dalam waktu 10 hari ini selesai, mungkin ini nanti akan ada yang penting ada komunikasi dengan Bapak narasumber untuk diperbaiki, untuk dirubah dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Budi dan Mbak Vera, Mbak Maya, dan para Bapak Ibu peserta semua atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini betul-betul menambah manfaat dan barokah. Dan silakan nih dilanjut di grup WA ataupun Japri, boleh ya Pak Budi? Kemudian juga di Google Classroom-nya begitu. Demikian, terima kasih. Monggo bisa ditutup Mbak Vera. Kami kembalikan lagi. Terima kasih Pak Yazid. Tiba saatnya di penghujung acara. Marilah kita akhiri PJJ bahan ajar ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekian dari saya, adalah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.